Sistem endokrin merupakan sistem yang unik karena terdiri dari kelompok berbagai kelenjar atau jaringan yang tersebar di seluruh tubuh. Kelenjar endokrin ini menunjukkan bahwa sekresi dibentuk oleh kelenjar secara langsung masuk ke darah atau limfa sirkulasi dan perjalanan ke jaringan target, dan bukan diangkut melalui tuba atau duktus. Sistem endokrin terdiri dari hipofisis, hipotalamus, tiroid, paratiroid, pankreas, adrenal, timus, ovarium, dan testis. Hormon merupakan senyawa organik yang terdapat di dalam aliran darah dan bergerak membawa pesan kimiawi menuju sel-sel atau jaringan tubuh. Meskipun hormon mengalir bebas di dalam aliran darah, akan tetapi hormon bekerja secara spesifik. Jenis hormon tertentu hanya dapat mempengaruhi aktivitas kerja sel-sel target jika selnya memiliki reseptor yang sesuai. Pengaruh hormon terhadap jaringan tubuh dapat terjadi dalam waktu singkat atau beberapa detik hingga beberapa tahun. Fungsi dari sistem hormon secara umum adalah yang pertama untuk homeostatis atau keseimbangan tubuh, yang kedua membantu mengatur A. komposisi kimia dan volume cairan interstisial, B. metabolisme dan keseimbangan energi, C. kontraksi otot halus dan jantung, D. sekresi kelenjar, E. aktivitas sistem kekebalan tubuh. Lalu yang ketiga sebagai kontrol tumbuh dan kembang, yang keempat pengontrol sistem reproduksi, yang kelima membantu membentuk ritme sirkandia. Salah satu hormon yang ingin dibahas di video ini mengenai hormon oksitosin dan hormon prolaktin. Tahukah kalian bagaimana mekanisme keluar air susu ibu yang biasa dikonsumsi oleh anak bayi usia 0-2 tahun? Tahap laktasi mulai terjadi pada masa kehamilan, ketika perubahan hormonal memberi sinyal pada kelenjar susu untuk membuat susu sebagai persiapan untuk kelahiran bayi. Hormon yang terlibat dalam proses laktasi atau pengeluaran air susu ibu adalah hormon prolaktin dan oksitosin. Hormon prolaktin pada wanita berperan dalam merangsang kelenjar susu untuk memproduksi ASI dan fungsi sel tubuh lainnya. Sedangkan hormon oksitosin diproduksi oleh kelenjar pituitari di otak yang juga penting untuk kelancaran ASI. Air susu ibu atau yang sering disingkat ASI dapat keluar melalui proses laktasi, yaitu suatu proses memproduksi dan melepaskan ASI dari kelenjar susu di payudara ibu. Mekanisme keluarnya ASI yaitu sewaktu bayi menghisap puting aerola, maka ujung saraf sensoris yang terdapat pada puting susu akan terangsang. Rangsangan akan dikirim ke otak atau hipotalamus yang akan memacu keluarnya hormon prolaktin yang kemudian akan merangsang sel-sel kelenjar payudara untuk memproduksi ASI. Rangsangan yang ditimbulkan hisapan si kecil diteruskan ke bagian hipotalamus yang akan melepaskan hormon oksitosin. Oksitosin akan memacu sel-sel otot yang mengelilingi jaringan kelenjar dan saluran untuk berkontraksi, sehingga memeras air susu keluar.